3, 2, 1, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah penataan ruang dan analisis wilayah, program studi Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Bersama saya, Hayati Sari Hasibuan. Kita memasuki sesi ke-7. Pada sesi ini kita akan membahas tentang tipe-tipe dari pertumbuhan kota. Apa aja tipe-tipe pertumbuhan kota? Menurut Yaqi et al., tipologi pertumbuhan perkotaan itu terbagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama disebut dengan infilling, kedua disebut dengan edge expansion, dan ketiga disebut dengan outlying. Kalau infilling, maka pertumbuhannya berada pada atau masih di dalam kawasan kota asalnya. Itu kita sebut sebagai pertumbuhan infilling. Dan ini bisa terjadi baik itu di tengah kawasan kota asalnya atau berada di bagian selatan, timur, tetapi tetap berada di dalam kawasan kota asalnya. Ini kita sebut sebagai tipe pertumbuhan yang infilling. Tipe pertumbuhan kedua adalah edge expansion. Edge expansion ini, kota yang baru itu tumbuh pada perbatasan dari kota yang asalnya. Nah, pada jenis yang ketiga kita kenal dengan outlying, yaitu kota yang tumbuh, kota yang baru, dia tumbuh berpisah, berjarak dari kota asalnya. Nah, coba kalian amati masing-masing kota di Indonesia atau bahkan di luar, bagaimana jenis pertumbuhannya? Apakah infilling, apakah edge expansion, atau outlying? Ketiga jenis pertumbuhan yang berbeda ini akan memberikan konsekuensi yang berbeda pada karakteristik pertumbuhan di kota tersebut. Selain itu, kita juga mengenal teori ekspansi perkotaan dari Rodericks yang dikenal dengan Extended Metropolitan Region. Pada awalnya, konsep kota ini sangat dikotomi antara rural dengan urban. Dan menurut teori ekspansi perkotaan Roderick ini, urban tadi juga menjadi berkembang menjadi ada kota kedua, secondary city, ada towns-nya, ada large city, dan itu kemudian bergabung menjadi extended metropolitan region. Nah, pada masa awal teori-teori dari perkotaan, penataan ruang, dikenal dengan adanya kurva sewa tanah von Thunen. Yang kurva sewa tanah von Thunen ini menyampaikan bahwa harga sewa tanah akan semakin tinggi jika dia berada pada core pusat dari perkotaannya. Dan semakin menjauh dari pusat kota, harga tanahnya, harga sewa tanah akan semakin menurun. Nah, ini kurva sewa tanah von Thunen ini terjadi karena memang masih single atau monokrom pada masa tersebut. Dan pola penggunaan tanahnya juga mengikuti dari kurva sewa tanah tadi. Karena kurva sewa tanah menunjukkan harga tanah yang di pusat kota paling tinggi, maka guna lahan di pusat kota adalah guna lahan yang mampu memiliki return
paling tinggi juga, yaitu pusat kegiatan aktivitas perekonomian dan juga disertai dengan permukiman-permukiman. Dan semakin menjauh jaraknya dari pusat kota adalah kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan harga sewa tanah yang mahal. Bahkan seperti misalnya pembuangan atau waste itu berada yang paling jauh dari pusat kota. Dan bagaimana kemudian jika kondisi morfologisnya berbeda atau berubah? Karena tidak kita temui di dalam satu kawasan seperti Fontaine model itu. Maka mengikuti sewa tanah tadi, mengikuti pada bagaimana kontur dari atau pola dari kondisi geografis, kondisi landscape yang ada di kota atau daerah tersebut. Nah, dalam perkembangannya juga dikenal teori pertumbuhan yang disebut model desa kota yang dikeluarkan oleh McGee. Model desa kota ini memang namanya spesifik menggunakan kata desa kota karena McGee menggunakan atau mengelahirkan teori ini berasal dari konsep ruang yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta, di mana dia melihat bahwa ada satu campuran di mana di kota tetap ada kegiatan desa dan begitu pula di daerah-daerah suburban, periurban ada daerah-daerah di mana terjadi perpaduan ciri karakteristik antara desa dengan kota. Karena itu McGee menyebutnya sebagai model desa kota. Dan kalau kita klasifikasikan ruang dari perkotaan, itu akan menunjukkan klasifikasi yang berbeda-beda. Pertama, kita kenal dengan disebut dengan uniform space, ruang yang seragam. Ruang seragam ini bisa dalam bentuk grid, coupling sehingga setiap ruang tadi, ruang di dalam grid itu seragam dengan ruang yang pada coupling lainnya. Nah, ini seringkali kita temukan pada kota-kota di Eropa atau di Amerika yang menggunakan pola model grid di dalam pengembangan perkotaannya. Kemudian klasifikasi kedua adalah ruang jalur. Ruang jalur ini di mana pertumbuhan perkotaannya mengikuti jaringan dari infrastruktur. Misalnya kota yang di pantai, ya, kota di daerah pesisir yang mengikuti perkembangan dari infrastruktur jalan. Jadi sepanjang infrastruktur jalan itu berada, disitulah kota itu berkembang. Dan dia berada pada, kita sebutnya sebagai ribbon, sebagai pita. Perkembangannya ada di kiri kanan dari infrastruktur. Baik itu jalan, dan terutama biasanya adalah jalan. Kemudian yang ketiga adalah ruang yang dengan klasifikasi random, acak. Nah, ruang random ini bukan berarti dia berantakan, ya. Acak di dalam pengertian, random dalam pengertian unstructured. Ini juga ditemui pada beberapa contoh kota-kota di dunia. Misalnya seperti Sapporo di Jepang, ini klasifikasi urban space-nya adalah random space. Kemudian yang keempat adalah cluster space. Di ruangnya dia di dalam bentuk clustering, ya. Nah, semua model-model tadi bisa berkembang di dalam setiap kota. Jadi kota itu tidak individu pertumbuhannya. Jakarta misalnya pada awalnya dia hanya tumbuh di daerah pantai yang sifatnya juga masih sangat sederhana. Tetapi kemudian pada perkembangannya Jakarta memiliki model yang kita sebut sebagai multi center. Jadi pusat kotanya ada berkembang di banyak tempat dan juga mempengaruhi spillover kepada perkembangan kota-kota lainnya. Jadi kalau Depok
kita bisa sebut sebagai edge expansion dari kota Jakarta. Nah, bagaimana dengan kota tempat kalian tinggal masing-masing? Silahkan diamati dan dilihat, dianalisis bagaimana kota tersebut berkembang. Materi ini menjadi materi terakhir sebelum kita memasuki sesi ke-8 adalah ujian tengah semester. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.